Pemirsa, stroke menjadi penyakit mematikan pertama di Indonesia hingga saat ini. Setiap tahunnya penyakit ini menyumbang sebanyak 21% kematian yang terjadi akibat stroke. Meskipun mematikan, namun stroke bisa dicegah dengan langkah yang cukup mudah, dengan memilih jenis makanan pencegah stroke. Apa sajakah itu? Berikut sederet makanan yang bisa mencegah stroke. Pertama ada ikan. Ikan laut yang memiliki lemak baik bahkan mengandung omega 3 yang tinggi masuk dalam kategori makanan pencegah stroke. Ikan tersebut ialah salmon, tuna, ikan kembung, dan sarden. Kandungan pada ikan ini ternyata bisa mencegah penumpukan kolesterol jahat. Itulah mengapa ada baiknya Anda konsumsi ikan laut ini secara rutin, yakni 2 porsi ikan setiap minggunya. Selanjutnya ada buah alpukat. Buah ini baik dikonsumsi oleh siapa saja termasuk anak bayi. Kandungan asam folat dan omega 3 pada buah alpukat bahkan mendukung untuk perkembangan saraf janin sejak dalam kandungan. Itulah sebabnya alpukat juga baik dikonsumsi untuk mencegah penyakit stroke. Selain itu, kandungan vitamin E pada buah ini juga bisa menurunkan risiko gangguan pembuluh darah hingga 40%, termasuk serangan jantung dan stroke. Gandum dan sayuran hijau juga masuk dalam kategori makanan pencegah stroke. Makanan yang tinggi akan serat ini mampu melarutkan kolesterol jahat dalam tubuh secara optimal. Selain itu, makanan yang tinggi serat juga mampu membuat rasa kenyang lebih lama. Begitu pula dengan konsumsi sayuran berwarna hijau. Terakhir ada jambu biji. Pentingnya asupan vitamin C untuk tubuh kita guna menangkal radikal bebas. Sebab radikal bebas dengan jumlah tinggi bisa merusak sel-sel sehat dalam tubuh kita, hingga berdampak penyumbatan pembuluh darah. Itulah mengapa penting sekali mengkonsumsi vitamin C agar bisa mencegah penyumbatan darah maupun serangan stroke. Dan vitamin C bisa Anda dapatkan dalam jambu biji. Pemirsa, masih bersama kami di Hidup Sehat, masih pertolongan pertama saat keluarga ataupun rekan kita terkena serangan stroke mendadak. Masih bersama Dokter Sakit. Oh, halo dokter, aduh mohon ada yang masuk ya? Iya, oh, ada apa? Aku nih tadi abis membantu salah satu sanak saudaraku terkena stroke. Wow. Gitu. Nah seperti yang kita ketahui bahwa waktu itu benar-benar sangat penting, ya kan? Benar nggak sih dok? Benar banget. Yes. Tadi udah dibicarakan juga sama Dokter Eklas, jadi tergantung dari seberapa cepat dan seberapa tepat kita menangani pasien yang terkena serangan stroke. Benar banget. Gitu. Berarti Dokter Alin sigap ya, sigap sempurna ya. Di Sigap. samping yang menderita, yang menolong juga harus ini ya. Siap ya. Betul. Tapi sebenarnya bukan cuma dokter doang loh yang harus sigap ya. Semua orang sebenarnya juga harus sigap. Iya, harus tahu ya. Kan? Oke. Betul. Nah, ini ada fakta mitos yang belum dijawab ya ternyata Dokter Eklas. Iya, benar. Yang tadi dok, jika melihat seseorang yang terkena serangan stroke, jangan dirubah posisinya sampai kita ke rumah sakit, atau sebelum dibawa ke rumah sakit. Fakta atau mitos, dok? Mitos. Mitos. Karena sebenarnya gini, untuk orang yang terkena serangan stroke itu kan kita sebenarnya ada 3 komponen yang harus kita selamatkan ya. Istilahnya ABC. Yang pertama airway atau jalan nafasnya. Yang kemudian B-nya adalah breathing, nafasnya, dan C circulation atau detak jantung di sirkulasi darahnya. Bayangkan kalau orang stroke itu kena di gudang, yang mana sirkulasi udaranya jelek, oksigennya jelek, ya otomatis kita harus membebaskan dia dong ke tempat yang lebih lapang dan berudara yang lebih lebih bagus ya, ventilasi lebih oke gitu loh. Karena dengan itu yang diharapkan adalah sel otak itu mendapatkan oksigen lebih cukup sehingga kemungkinan terjadinya kerusakan lebih lanjut bisa lebih kecil. Yes, betul. Jadi kita prinsipnya menyelamatkan sel-sel yang kan gitu Betul, ya dok ya. ya. Gitu, jangan sampai lebih parah lagi. Nah, ini ada fakta mitos berikutnya nih dokter. Pada kasus stroke yang ringan, seseorang diperbolehkan untuk diberikan minum. Ini fakta atau mitos dokter? Mitos. Mitos. Ini mitos. Justru berbahaya. Jadi seringan-ringannya serangan stroke yang dialami oleh seseorang, kita tidak pernah tahu. Siapa tahu mungkin dia tidak lemas tangan dan kakinya, tapi dia terjadi kelemahan pada otot menelan. Ya. Kalau otot menelannya bermasalah, dia masukin minuman, dia akan masuk ke paru. Masih mending kalau air putih. Tapi kadang di negeri kita ini sakit sedikit apapun dikasih teh hangat manis. Betul.
Kalau teh masuk ke dalam paru, kemungkinan terjadi radang paru sangat besar. Bisa jadi orangnya justru berbahaya bukan karena stroke-nya ringan. Tapi radang parunya yang membuat dia lebih berbahaya. Iya, justru ya. Bener Karena banget. tadi tuh banyak banget tuh dok yang panik gitu kan, begitu ada stroke gitu, ada yang stroke, terus panik langsung kasih teh manis, Teh manis. gitu. Minum nggak boleh pokoknya ya, nggak boleh minum. Betul, ya Jadi- pokoknya nggak boleh. Nggak Jadi boleh. nggak semua orang yang tidak sadar gitu, itu tuh karena kekurangan gula ya dok Iya, ya. betul. Betul. Karena salah satunya adalah Nah, stroke. yes. Gimana, Lin? Tadi Nah. ada yang rusuh pada saat apa nih? Pada saat penanganan ini, stroke tadi apa tuh? Iya betul, karena ada juga yang pengen nusukin jarum juga, Wow. dok. Nah. Oh iya tuh, Yes, nusukin jarum juga ke daun telinga. sering tuh didengar dok. Gitu. Gimana Nah, tuh? itu tuh banyak juga dok katanya, karena katanya mereka dengar banyak juga dok katanya, karena katanya mereka dengarnya, katanya itu bisa dok, katanya kalau misalnya untuk mengatasi stroke itu ditusuk Tusuk di bagian jarum nih belakang di ya? daun telinga. Wow. Nah itu tuh fakta atau mitos tuh dok? Kalau saya nggak sebut mitos atau fakta ya, saya sebutnya adalah sesat. Oh, sesat. Jadi lebih parah Itu dari lebih parah mitos. daripada mitos. Iya, ya, lebih Dok, parah ya? daripada mitos. Karena Benar-benar. prinsipnya ini mayoritas stroke itu terjadi karena sumbatan ya, 85%. Sumbatannya ada di otak ya. Pertanyaannya, kenapa kita harus menusuk di jari dan ini nggak ada hubungannya. Yes. Dan ini akan membuat penanganan ke rumah sakitnya jauh lebih lambat. Lebih lama, betul. Karena terapi stroke yang paling benar adalah bawa segera ke rumah sakit. Yes. Oke. Semakin cepat, semakin kemungkinan sembuhnya lebih besar. Oke. Yes, Jadi betul. waktu sangat menentukan ya. Dok, Sangat ya? menentukan. Betul, gitu. Oke. Nah, selanjutnya dok. Menangani, nah ini dok, fakta mitos selanjutnya dok. Menangani seseorang yang lagi terkena stroke tidak boleh panik karena membuat ya benar, karena membuat penderita itu semakin panik. Ya. Jadi soal kepanikan nih dok, fakta atau mitos dok? Ya itu fakta ya. Sebenarnya dalam kita menangani apapun, mau itu stroke, mau anak demam atau apapun, sebaiknya memang kita tidak panik. Karena kalau kita panik, akan lebih cenderung tidak rasional dan mungkin hal-hal yang membahayakan malah kita kerjakan. Benar. Belum lagi si pasiennya itu akan melihat kita panik, dia nggak kalah panik loh. Yes. Ya kan? Setuju banget dok. Betul. Ya. Nah, dok, ini selain waktu, terus juga hal-hal yang tidak boleh. Nah, ini penting banget nih untuk masyarakat, bukan cuma kita doang sebagai tenaga medis, untuk tahu nih, pertolongan pertama pada orang-orang yang terkena stroke. Ya. Apa yang harus kita lakukan nih, orang-orang sekitarnya. Nah, itu penting banget tuh, dok. Gimana tuh, dok, step-stepnya? Oke. Satu, jangan panik, gitu ya. Yang pertama, kita kenali dulu ini adalah serangan stroke. Ya kan? oke. Dengan gejala yang tadi saya sudah sebutkan sama Dr. Eklas di Ya. depan. Yes. Kemudian yang kedua adalah segera bawa ke rumah sakit. Segera. Terutama rumah sakit yang memiliki fasilitas lengkap ya. Iya. Tapi jangan pokoknya gini, jangan kita tusuk, jangan kita pijet, jangan kita urut, jangan balurin minyak apa-apa, langsung Minum. bawa ke rumah sakit, jangan kasih minum. Jangan dikasih minum. Langsung Yes. bawa ke rumah sakit, Nah, intinya seperti itu. Ini kan tadi nih seperti tadi tuh dok, kita tuh ada satu waktu ya Ya. dok, satu waktu kita menunggu si ambulansnya datang. Iya. Gitu. Nah itu tuh di saat-saat waktu seperti itu ada nggak sih waktu hal-hal yang bisa kita lakukan nih dok? Oke. Pasiennya jangan dirubung, jangan dikerumunin. Ya. Ya. Sirkulasinya ya. Udaranya jadi rebut-rebutan kan? Yes. Jangan dikerumunin. Kemudian yang kedua, kalau memang dia memakai pakaiannya agak ketat, kancingnya tolong dilonggarin. Ya. Kalau memang kita punya tabung oksigen atau oksigen yang portable, boleh diberikan. Tapi paralel sambil orang lain atau kita sambil menelpon ambulan atau Yes. menyiapkan kendaraan untuk langsung bawa ke rumah sakit terdekat dan usahakan juga yang cukup lengkap. Yes. Oke. Gitu. Oke. Oke. Nah peletakan badannya nih dok, gimana nih dok supaya si airway, breathing dan circulationnya bisa kita selamatin gitu. Silakan dok. Kalau posisi dari pasien sendiri, sebenarnya kita harus memposisikan jalan nafasnya oke ya, Yes. cukup baik. Jadi Benar. pasiennya jangan menggunakan bantal yang tinggi sehingga dia menekuk seperti ini ya. Tapi harus lebih baik kita ratakan, ya kan? 180 derajat. Ya betul. Tapi kalau pasiennya ada misalnya tidak sadar atau mulai-mulai agak-agak ngelindur, mulai-mulai nggak sadar, lebih baik kita posisikan agak miring. Kenapa miring? Ya kita agak miring. Oh, dimiringin? Dimiringkan Ya. pasiennya. Kenapa? Supaya seandainya kita nggak ngerti kan apakah stroke ini perdarahan atau sumbatan. Kalau stroke perdarahan atau itu dia akan menyebabkan tekanan di kepalanya tinggi dan akan Yes. memicu muntah.
kalau muntah dalam posisi terlentang dan nggak sadar kan bahaya banget. Iya, Tapi bahaya kalau bisa masuk ke paru-paru. masuk, mundur Iya, lagi kan. mundur lagi. Tapi kalau kita posisikan miring, maka diusahakan muntahnya itu akan ngalir keluar sehingga tidak Yes. tertelan dan masuk ke paru-paru. Betul, Iya. gitu ya. Nah, ciri-cirinya nih dok, kalau misalnya keluarga kita terkena stroke, gitu. Nah, itu mungkin bisa di-highlight lagi nih dok. Ya. Jatuh, ya nggak semua jatuh itu stroke ya Ya. dok ya. Silakan dok. Jadi yang namanya stroke itu gejalanya kalau di Indonesia kan tadi kita pakai yang internasional pakai FAST tadi ya. Ya. Namanya segera, Segera. senyuman. Jadi Senyuman? senyumnya bisa asimetris. Oh, Iya. oke. Miring ya dok Miring, ya. kemudian gerakan, Gerakannya bisa menjadi lemah ya atau anggota geraknya menjadi kebas sebelah gitu Sebelah, kan ya. ya, benar. Terus dia akan harus segera bawa ke rumah sakit ya dan bicara segera. Ra-nya adalah bicara. Bicara menjadi susah atau menjadi cadel dan Iya. semua ini muncul mendadak. Dan harus ditangani secepat mungkin karena dalam dunia neurologi, dunia dokter saraf, kita punya slogan adalah time is brain. Benar. Ya, semakin lama kita tangani, maka kematian sel saraf sangat banyak sekali dan itu mayoritas tidak bisa dikembalikan. Wah, gitu Ya. ya. Artinya pokoknya harus cepat ditangani dan tidak semua orang pingsan, bukan berarti stroke juga ya. Betul. Dan juga berarti dibawanya ke UGD ya dok ya? Ke UGD. Ke UGD. Jadi bukan lagi ngantri lagi di poli Nggak, ya, itu salah langsung ke gitu ya. UGD. Jadi harus langsung benar-benar ke rumah sakit, ke instalasi gawat darurat. Benar. Ya, Gitu jadi ya, dok, ya. tidak ada alasan, hari libur tidak ada dokter saraf. Enggak, IGD ya. dokter saraf dihubungi pasti akan ada jawaban Yes. dan akan ada instruksi. Ada instruksinya. Yes, Benar betul. banget dokter. Ya. Oke, Wah. terima kasih dokter. Terima kasih Sama-sama. banyak dokter. Oke. Nah, selanjutnya nih, tadi kan kita sudah membahas mengenai penyakit stroke. Ya. Ya kan, tentang Pertolongan pertama pada penyakit stroke gitu. Nah, selanjutnya kita juga membahas dan mengenali tentang salah satu penyakit juga yang tentunya juga sudah ada di Indonesia sudah sejak lama gitu kan. Dan ya kan ini juga penting banget nih untuk masyarakat tahu. Apa tuh? Gitu ya. Apa tuh, Yaitu Dokter Alim? adalah penyakit kanker getah bening. Kanker getah bening. Yes, betul. Dan Dan ternyata juga- ada penyintas Yes. yang akan bercerita mengalami kanker getah bening ini. Yes, betul. Ada Aldi Tahir, Bang Aldi nanti. Yes. Kita akan tanya-tanya lebih lanjut ya. Sesaat lagi tetap di Hidup sehat. Oke. Saya foto dulu.